Ya, perkenalkan saya ini Agam dari bagian kepesertaan. Silakan Kak Usra. Perkenalkan, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Usra dari bagian keuangan. Jadi kalau ingin tanyakan tentang BU, Badan Usaha, segmen khususnya pekerja begitu, boleh ditanyakan ke saya. Kalau di Kak Usra ini mau tanyakan apa? Kalau mau tanyakan tentang iuran, boleh silakan teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis ya teman-teman dan di kolom komentar. Ya, silakan ditulis di komentar. Kalau boleh di-share ke teman-temannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang Iya, BPJS Kesehatan, boleh nih. betul, boleh dibagikan supaya teman-temannya yang lain bisa ikut join dan bertanya untuk pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Daripada kalian bingung informasi apa yang di kami tuh bisa Iya, kalian dapatkan betul. informasinya. Ya, silakan ditulis di komentar. Nah, hari ini dari Kak Iin. Kak, bagaimana cara login kalau lupa password MJKN? Untuk Isin ya Kak, untuk jawab kalau misalkan mau login terus lupa password, boleh kakaknya pilih saja menu lupa password di mobile JKN-nya. Terus nanti kakaknya ikuti arahan yang diminta. Nanti pasti berhasil kok kalau kakaknya ikuti sesuai dengan arahan yang diminta di aplikasi mobile JKN-nya. Iya, jadi diikuti saja arahan sesuai aplikasinya. Ayo, silakan ditanyakan. Silakan kalau ada teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan. Mbak, mau tanya kalau saya dapat BPJS dari pemerintah, gimana Mbak? Maksudnya gimana nih, Mas Alvin ya? Kalau dapat BPJS dari pemerintah gimana? Mungkin caranya ya. Kalau caranya untuk dapat BPJS pemerintah itu, kalau itu sesuai dengan pemerintah masing-masing. Kalau di Palu khususnya itu, dia itu dari kelurahan dulu, terus melapor ke dinas kesehatan. Ya. Tapi izin ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini peserta mandiri sebelumnya dan masih memiliki tunggakan terus mau dilaporkan atau mau dialihkan menjadi tanggungan pemerintah, wajib dulu ya dibayarkan iurannya. Kalau misalkan iurannya terlalu besar dan mungkin agak berat untuk dibayar sekaligus, bisa ikut program rehab dengan maksimal bulan tunggakan itu buat peserta mandiri maksimal 2 kali dari jumlah bulan tunggakan. Nah, kalau untuk daftar rehabnya itu bisa melalui MJKN dan? Ya, boleh melalui MJKN. Nanti tinggal pilih menu New Rehab namanya di aplikasi mobile JKN. Ya. Isinya Mbak, kalau misalkan peserta JKN harusnya tidak bayar ya, karena kan sudah tertanggung. Baik itu kalau misalkan kita jadi tanggungan pemerintah ataupun peserta mandiri. Intinya kalau misalkan peserta mandiri iurannya rutin dibayarkan setiap bulan supaya status kepesertaannya tetap aktif. Nah, kalau misalkan mau akses layanan kesehatan bisa digunakan atau diklaim dan tidak ada pembayaran. Nah, dari Kak Fijix nih, Kak, kalau lama menunggak BPJS masih bisa saya pakai berobat? Kalau misalkan bisa Kak, tapi harus kalau menunggakkan pasti dia statusnya nonaktif karena premi, otomatis harus dibayarkan dulu iurannya baru bisa aktif lagi kartunya, terus bisa akses layanan setelah kartunya aktif. Nah, kalau memang tunggakannya itu biayanya besar, bisa mendaftar program rehab di MJKN. Ya, betul sekali, melalui aplikasi mobile JKN. Dari Kak Iwan, katanya tunggakan BPJS mau dihapus, benar apa enggak? Kalau mengenai berita tersebut, izin Kak, kalau sampai sekarang kami juga masih menunggu keputusan resminya melalui peraturan presiden pastinya, jadi belum pasti sih untuk berita tersebut. Jadi buat semua peserta mandiri yang masih memiliki tunggakan atau yang masih mandiri masih tetap wajib untuk bayar iurannya jika ingin mengakses layanan jika statusnya nonaktif karena premi. Sama-sama Kakak Iwan. Untuk
Ibu Yantinur ya. Peserta mandiri nggak pernah nunggak bisa nggak beralih ke BPJS pemerintah? Bisa selama pertama melaporkan ke kelurahan. Kalau ini kasusnya di Palopo, melaporkan ke kelurahan, terus setelah itu baru ke Kementerian Dinas Kesehatan. Iya, betul sekali. Nanti Dinas Kesehatan yang melaporkannya ke kita. Iya, tapi tergantung ya teman-teman, kalau misalkan pemerintahnya setujui buat Iya. buat ditanggung, pasti ditanggung. Nah, kalau daftar pemerintah tadi yang seperti dikatakan ini tergantung di daerahnya masing-masing, kebijakan pemerintahnya bagaimana. Kalau case-nya di Palopo, pertama itu melaporkan ke kelurahan, setelah itu ke Dinas Kesehatan. Dari Kak Iksat nih, Mbak, saya udah 20 tahun nggak dibayar, gimana tuh Mbak? Kalau di BPJS sendiri, teman-teman semua, kami itu hanya menagihkan maksimal 2 tahun tunggakan, 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menunggak sampai 5 tahun atau 3 tahun, yang ditagihkan itu adalah 24, maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan, jadi 25 dari terakhir teman-teman semua tidak bayar iurannya gitu. Jadi kalau misalkan 5 tahun atau 3 tahun tetap yang ditagihkan sama BPJS untuk teman-teman bayarkan supaya aktif kartunya, yaitu 24 bulan plus 1 bulan berjalan, jadi 25 bulan. Ya. Mungkin maksudnya juga nih ya, umur 20 tahun udah nggak ditanggung, mungkin sudah kuliah begitu, sudah di luar tabungan. Oh ya. Nah, kalau seperti itu bisa memberikan surat keterangan masih pendidikan formal. Contohnya di S1 Iya. atau S2 selama umurnya masih dalam umur tanggungan 21 tahun sampai 25 tahun. Dengan syarat tadi ya Kak, Iya. kalau misalkan dia sedang pendidikan formal, jadi harus ada pelaporan. Di BPJS Kesehatan. Kak Asjes, saya kok masih ada tunggakannya saya masih ada tunggakannya nunggak 5 bulan. Kalau ada tunggakannya terus mau akses layanan, ya harus dibayarkan dulu ya iurannya teman-teman, supaya bisa akses layanan kesehatan menggunakan BPJS-nya. Mungkin Kak mau tanya, kalau pindah domisili apakah harus pindah vaskesnya juga? Vaskes satunya ya, kalau memang sudah pindah domisili, sebaiknya memindahkan vaskesnya di mana tempat sekarang. Soalnya kalau di luar domisili itu bisa berobat sampai maksimal 3 kali doang. Iya, terus gampang juga kan sekarang Kak, kalau misalkan mau pindah vaskes bisa melalui aplikasi Mobile JKN, jadi lebih memudahkan. Nanti bisa kita pilih saja menu perubahan data peserta, terus pilih vaskesnya. Kak mau nanya, kalau BPJS via gratis dari pemerintah terus apakah bisa diaktifkan lagi? Maksudnya gimana ini? Mana tuh? Kak mau nanya, kalau BPJS gratis dari pemerintah terus apakah bisa diaktifkan lagi? Iya. Kalau selama ditanggung sama pemerintah harusnya tetap Iya, aktif tetap ya aktif. Kak. Jadi kalau misalkan katanya masih ditanggung pemerintah, itu pasti kepesertaannya masih aktif. Dan untuk mencek status kepesertaannya apakah masih aktif atau tidak, boleh di aplikasi Mobile JKN. Nanti buat akun atau hubungi Pandawa Kak. Untuk Pandawa. Nah, untuk Pandawa itu di nomor 0811 8165 165. Jadi nanti Kakak bisa cek status kepesertaannya di situ, apakah jadi tanggungan pemerintah atau apakah masih aktif jadi tanggungan pemerintah atau tidak. Nah, selain untuk cek status kepesertaan, di Pandawa juga itu bisa cek status pembayaran, cek virtual akun, bisa juga screening kesehatan, info JKN, dan panduan layanan. Kalau bisa nomornya di save ya, 0811 8165 165. Nah, Pandawa ini merupakan pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi nggak perlu capek-capek datang ke kantor lagi. Dari Kak Dea, pemutihan itu benar atau tidak Kak? Izin Kak ya, kalau untuk pemutihan itu sampai sekarang kami juga masih menunggu informasi resmi dari pemerintah melalui peraturan presiden. Jadi belum resmi sih Kak. Jadi kami juga masih menunggu untuk info tersebut. Nah, dari Kak Guslim nih, sore kakak pindah vaskesnya ke luar pulau, gimana caranya? Nah, kalau mau pindah vaskes ke luar pulau itu bisa melalui MJKN. Ya betul. Tapi apabila kakaknya memang sudah pindah ke sana bekerja.
Soalnya kalau di KTP-nya kakak masih, contohnya masih di KTP Palopo, terus ingin berobat di Makassar itu maksimal 3 kali dilayani. Ya. Kak, dari Kak Roni Kalisa, Kak tanya BPJS-nya sudah valid, bisa nggak? Maksudnya itu gimana ya? Yang sudah valid bisa nggak? Boleh mungkin kakak Roni Kailisa pertanyaannya ini, maksudnya sudah valid itu apa yang valid? Kak, saya kan 8 tahun nggak dibayar, tapi sekarang udah punya yang gratis karena kemarin urgent yang 8 tahun tuh gimana ya? Pasti di ininya tuh riwayatnya itu pasti masih ada sih status kalau kakaknya masih ada tunggakan kalau memang peserta mandiri sebelumnya, tapi itu biasanya yang ditagihkan oleh BPJS itu maksimal 2 tahun dari maksimal 2 tahun bulan menunggak. Jadi kakak 24 bulan ya, betul, 2 tahun 24 bulan. Jadi kalau bisa untuk iuran mandirinya tersebut pas masih menjadi peserta mandiri tetap wajib dibayarkan ya kak, karena jangan sampai nanti tiba-tiba kakaknya mau akses layanan nih terus dan sudah tidak ditanggung juga sama pemerintah, karena biasanya ada pemberian data tuh setiap bulan rutin. Nah jangan sampai nanti tiba-tiba sudah nggak ditanggung terus mau akses layanan karena masih ada tunggakan. Pada saat kita menjadi peserta mandiri pasti akan wajib untuk dibayarkan seluruhnya, jangan sampai terlalu banyak dan pasti akan susah di kakak-kakak semuanya. Ya, betul, Jadi Kak. kalau bisa ini kak ya, dibayarkan untuk iuran mandirinya waktu menjadi peserta mandiri, karena sebenarnya itu masih menjadi kewajiban peserta. Kalau mungkin agak berat untuk dibayarkan sekaligus, bisa kak ikut program rehab di aplikasi mobile JKN dengan maksimal masa cicilan atau masa pembayaran itu 36 bulan, karena kan peserta pengalihan. Iya, betul. Nah, dari Kak Inas nih, cara klaim JHT gimana Kak? Kebetulan di program jaminan kesehatan nasional itu ada dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin untuk klaim JHT itu ada di BPJS Ketenagakerjaan, jadi boleh Kakak bertanya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Dari Kak Riyati, kalau kartu hilang apa harus dicetak kembali atau cukup atau apa nih, cukup JYP saja bila berobat? Izin kak, kalau misalkan kartu BPJS-nya hilang itu bisa, sekarang itu bisa pakai NIK di KTP atau KK. Jadi boleh nanti kita bisa kasih tunjuk KK atau KTP-nya, karena yang akan dilihat itu NIK-nya. Atau kakaknya juga bisa nih download aplikasi mobile JKN kalau belum punya aplikasi mobile JKN. Nanti di situ ada kartu digitalnya. Jadi kalau misalkan mau berobat atau mau akses layanan kesehatan, boleh ditunjukkan kartu digital tersebut di aplikasi mobile JKN-nya. Iya, betul. Dari Kakak Inas, jadi beda ya Kak? Ya betul, beda. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu berbeda. Tapi sama-sama penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Kak, saya rehab cicilan, untuk cara pembayarannya gimana tuh? Rehab cicilan cara pembayarannya sama kak. Pada saat menjadi peserta mandiri kita menggunakan nomor VA pembayaran, kemudian bayarnya bisa melalui kanal pembayaran BPJS Kesehatan seperti Alfamart, Indomart terdekat, link, kantor pos, atau kalau kita punya mobile banking boleh melalui mobile bankingnya kakak-kakak semua. Terus sisa masukkan nomor VA pembayarannya, nanti itu pasti akan muncul kak. Oh ya, saya informasikan lagi ya, kalau sekarang itu bisa di pelayanan administrasi itu melalui WhatsApp atau disingkat dengan Pandawa. Di mana Pandawa ini ada jenis pelayanan, ada pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali ke status kepesertaan, silakan. Perubahan dan perbaikan data, ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, terus pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama, terus pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Ya, betul. Ini dari kakak Boru Tambak, tunggakan iuran BPJS bisa dicicil nggak mbak? Nggak mbak, bisa kak. Nah kalau untuk iuran BPJS-nya yang udah menunggak, boleh silakan kita cicil melalui aplikasi dengan cara mendaftar melalui aplikasi mobile JKN di menu Neo Rehab kak. Nanti di situ detail berapa bulan yang bisa kita cicil, tapi biasanya tuh maksimalnya 2 kali dari jumlah bulan tunggakan. Jadi kalau misalkan kita menunggak 6 bulan, jadi cicilannya bisa 3 kali, dan nanti hitungannya itu sudah dengan bulan berjalan. Jadi setelah cicilannya atau masa cicilnya selesai, iuran yang kita bayarkan di bulan depannya itu sudah iuran normal kembali.
Dan kalau misalkan sudah aktif nih atau sudah tidak ada tunggakan, mohon rutin Kak ya untuk bayar iurannya setiap bulan supaya tidak memberatkan juga. BPJS dari pemerintah bisa pindah vaskes nggak Kak? Bisa Kak ya. Silakan melakukan perubahan data untuk pindah vaskesnya di aplikasi Mobile JKN. Kak, kalau mau mendaftar BPJS ke aplikasi Mobile JKN ya mungkin yang dimaksud gimana, download Kak, kita download terlebih dahulu aplikasi Mobile JKN-nya di App Store atau di Play Store, terus buat akun kalau kakaknya belum punya akun, terus nanti ikuti saja instruksinya. Setelah itu pasti berhasil. Tapi nanti kan diminta kode verifikasi nih Kak, jangan lupa untuk bisa dapatkan kode verifikasinya atau kode OTP-nya, nomor yang kakak gunakan nanti itu diisi pulsa minimal 5.000 Ya. supaya kode verifikasinya bisa masuk. Soalnya biasanya ada kendala itu, bilang kok nggak masuk OTP-nya, nggak masuk OTP-nya, Ya itu pastinya nggak ada pulsa. nggak ada pulsanya atau pulsanya nggak cukup Kak, jadi terlebih dahulu mungkin bisa diisi minimal 5.000 untuk kode OTP-nya bisa masuk. Kak Rai katanya tunggakan BPJS dibebaskan pemerintah. Kalau mungkin maksudnya pemutihan ya Kak ya, izin kalau untuk pemutihan sampai sekarang masih belum pasti juga belum resmi infonya. Kami juga masih menunggu info resminya dari pemerintah sih Pak, dari pemerintah sih Kak. Jadi belum pasti. Cara cetak kartu BPJS di aplikasi kakak. Jadi sekarang itu untuk kartu itu sudah tidak dicetak. Sekarang itu sudah menggunakan NIK untuk verifikasinya. Jadi cukup download MJKN. Di MJKN juga itu sudah tertera kartu digitalnya Kak. Ya. Telat dari KII, telat bayar iuran mungkin ya, bayar itu kena denda nggak ya? Kalau untuk dendanya nanti itu ada Kak 45 hari setelah pelunasan, tapi itu jika kita ada akses rawat inap. Jadi kalau misalkan tidak ada akses rawat inap itu tidak ada denda. Untuk itu untuk semua peserta mandiri kami himbau untuk jangan sampai ada tunggakan ya Kak, karena jangan sampai masuk rumah sakit, apalagi kalau misalkan banyak tunggakannya pasti nanti denda yang besar juga, besar juga dendanya. Jadi kalau bisa rutin dibayarkan iurannya setiap bulan supaya tidak terkena denda 45 hari setelah pelunasan. Nah Kak, selalu nih cara pendaftaran gimana Kak? Bisa ini menghubungi Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 0811 816 5165. Kalau peserta mandiri bisa dialihkan ke pemerintah nggak? Bisa ya Kak, tadi intinya kita laporkan saja dulu, kalau memang nanti pemerintahnya setuju untuk dialihkan, pasti bisa dialihkan. Dari Kak Ida Isnawati Kak, kalau tunggakan 5 tahun gimana Kak bisa ikut pemutihan? Izin Kak, kalau untuk pemutihan sampai sekarang belum resmi untuk beritanya, kami juga masih menunggu keputusan resminya Kak. Jadi untuk peserta mandiri yang memiliki tunggakan tetap wajib dibayarkan iurannya kalau sampai sekarang. Jadi menunggu informasi dari pusat ya? Iya betul, kami juga masih menunggu informasi dari pusat. Lagi nih Kak. Kak, kalau BPJS anak masih nama ibunya, ganti namanya apa harus ke kantor? Untuk perubahan datanya itu bisa melalui Pandawa. Di situ nanti ada menu di administrasi, bisa perubahan untuk data identitas dirinya, perubahan atau perbaikan datanya. Jadi nanti silakan dihubungi kalian nomor Pandawa yang di atas. Untuk perbaikan datanya. Kak, benar katanya BPJS yang nggak dibayar nggak ada penagihan. Kalau BPJS Mandiri terus ada tunggakan atau tidak dibayar pasti akan ditagihkan sih Kak. Dan itu kalau dari pusat itu, kalau apalagi kalau nomornya kakak yang kakak daftarkan pada saat mendaftar BPJS itu aktif, terus ada WA-nya itu pasti rutin
setiap bulan dikirimkan informasi iuran dari kantor pusat. Terus kalau kami dari kantor cabang juga itu rutin setiap bulan sih Kak menghubungi peserta-peserta yang memiliki tunggakan. Jadi tetap harus dibayarkan dan ada penagihan Kak. Kak, kalau kartu BPJS hilang itu gimana ya? Kalau kartu hilang itu silahkan login ke MCKN-nya menggunakan NIK atau nomor yang sudah terdaftar. Kalau sebelumnya belum terdaftar, silahkan daftar terlebih dahulu. Ya, daftar akun. Daftar akun ya. Ya, betul. Ya, sekarang sudah tidak mencetak kartu fisik. Sekarang itu digital. Jadi di data sistemnya kami itu NIK-nya itu terhubung. Iya. Jadi cukup menampilkan NIK saja. Iya, betul. BPJS nggak aktif, gimana cara aktifin lagi? Kalau kakak peserta mandiri, cara aktifnya sisa bayar iurannya Kak. Jadi kalau kakaknya peserta mandiri terus sekarang kartunya kepesertaannya nonaktif karena premi, silakan dibayarkan iurannya supaya status kepesertaan kembali aktif dan bisa diakses layanan dan bisa digunakan untuk akses layanan kesehatan. Nah mungkin nih, Kak Franklin nih. Kak, aku kan punya tunggakan sebelumnya. Terus sekarang BPJS aku ikut perusahaan. Apabila masuk RS harus bayar dulu. Nah mungkin ini kena ini ya denda ya. Kalau untuk masuk rumah sakit itu mengikuti kepesertaan terakhir sih Kak. Kalau misalkan Iya. memang sudah jadi tanggungan harusnya tidak ada denda. Tapi izin Kak untuk iuran waktu menjadi peserta mandiri itu tetap wajib dibayarkan supaya menghindari juga reminder dan menghindari warning setiap bulannya Kak. Jadi tetap wajib dibayarkan Kak. Tapi kalau untuk dikenakan denda pada saat akses layanan itu tidak ya Kak. Rawat inap mungkin yang dimaksud ya. Ya, Tidak karena kan sudah jadi tanggungan ini perusahaan. Mau dari Kak Syahrul, bagaimana cara beralih ke yang gratis namun banyak tunggakan? Yang pertama silakan dibayarkan dulu tunggakannya Kak. Kalau misalkan di Palopo sendiri ini gimana dia Kak? Kalau misalkan bisa ikut ini ya rehab terus bayar pertama terus bisa dialihkan. Nah, kalau di Palopo itu kasus itu silakan melaporkan ke kelurahan. Nanti kelurahan yang melaporkan ke dinas kesehatannya. Jadi untuk bantuan pemerintah itu sesuai dengan regulasi pemerintah masing-masing. Tapi kalau misalkan ada tunggakannya wajib ikut Wajib. rehab dulu terus Wajib. bayar pertama dan setelah itu selesaikan rehabnya Kak ya. Dari Kak Ragil Kun, saya lupa kata Sandi Kak, saya lupa kata Sandi lo masuk ke pembajakan. Kalau lupa kata Sandi, silakan kakaknya pilih saja lupa kata Sandi terus nanti buat Sandi baru Kak. Nanti sisa ikuti saja arahan yang ada di aplikasi mobile JKN-nya pasti bisa. Kalau misalkan diikuti. Kalau untuk lupa kata Sandi nanti pilihnya lupa kata Sandi atau lupa paspor Pak Kak di aplikasi mobile JKN. Nah, untuk pacarnya John Won, Kak mau tanya dong, nama BPJS-nya beda sama KTP itu bisa diperbaiki nggak ya? Dan gimana caranya? Jadi untuk data perubahannya itu bisa dilakukan melalui Pendawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, nanti di situ perlu di menu administrasi untuk perubahan datanya. Ya, betul. Cara mengganti nomor telepon di JKN Mobile nanti di perubahan data ya Kak, di perubahan data peserta nanti bisa diganti identitasnya, salah satunya itu nomor handphonenya. Ya. Nah, kalau gimana sih cara akses Pendawa? Silahkan chat di 0811 8165 165. Jadi nanti kalau sudah di save nomornya, disimpan, silahkan kirim pesan. Contohnya hai atau halo. Nanti otomatis akan terkirim apa mau melayani administrasi atau informasi. Ya betul. Nah ini dari Ayah Henry Goes. Bagaimana caranya cek BPJS pemerintah sudah aktif? Kalau untuk mengecek status kepesertaannya boleh di ini kayak di aplikasi mobile JKN atau chat Pendawa tadi yang ada di atas. Dari Kak Bulbul, Kak kalau BPJS Mandiri menunggak, kemudian selanjutnya mau dibayarin kantor itu tunggakannya gimana ya? Kalau kalau dari tempat kerja mungkin Kak ya kalau untuk iuran mandiri pada saat menjadi peserta mandiri itu tidak dibayarkan sama kantor ya. Yang dibayarkan sama tempat kerjanya itu adalah pada saat kita ini terdaftar sebagai pekerja di perusahaan atau kantor tersebut. Jadi kalau misalkan ada iuran mandirinya atau tunggakannya sebelumnya itu masih menjadi kewajiban peserta sendiri yang harus bayarkan iuran tersebut.
Jadi kantornya tidak bayarkan tunggakannya Kak ya, yang dibayarkan itu pada saat kita menjadi peserta menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Kak, aku punya BPJS tapi sudah tidak aktif, tapi yang bayar itu perusahaan. Tapi udah resign kali ya, udah resign, bisa dicairin ya. Untuk iuran di BPJS Kesehatan itu, iurannya tidak bisa dicairkan dikarenakan iurannya kami itu sistemnya gotong royong. Di mana itu menolong yang sakit. Iya betul. Saya pemegang kartu BPJS Mandiri kelas 1, alamat saya di Jawa, sekarang di Bali. Bagaimana cara pindah vaskesnya? Kalau untuk pindah vaskesnya boleh di aplikasi Mobile GKN ya Kak, di menu perubahan data peserta, kemudian pindah, silakan pilih pindah vaskesnya. Nomor pendawa itu buat info-info seputar BPJS kah? Ya betul. Jadi di Pandawa itu merupakan pelayanan administrasi melalui WhatsApp, di mana Pandawa itu ada layanan administrasi seperti pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan. Ada juga di informasi, mau cek status kepesertaan, mau cek status pembayaran, cek virtual akun itu bisa melalui Pandawa. Iya betul. Nomornya di atas ini. Iya. Dari Kak Isya Rohayani Kak, kalau mau bikin BPJS gratis tapi masih ada tunggakan gimana ya? Kalau untuk jadi tanggungan pemerintah itu berarti harus dilaporkan Kak ya. Ya. Dan kalau misalkan masih ada tunggakan, silakan Kakak bayarkan dulu tunggakannya. Kalau mungkin agak berat untuk dibayarkan, silakan ikut program rehab atau dibayar bertahap atau dicicil nih iurannya. Dari Kak Puji Merindu 99. Kami ini dari BPJS kantor cabang Palopo ya Kak. Kalau BPJS nunggak terus lulus P3K apakah bisa diputihkan? Kalau untuk direkon mungkin Kak ya, untuk iuran yang menjadi yang muncul pada saat sudah menjadi tanggungan instansi atau menjadi P3K itu bisa direkon, silahkan datang ke kantor. Tapi kalau misalkan iurannya itu muncul sebelum kita jadi tanggungan P3K, tetap wajib dibayarkan. Datang ke kantor itu dengan membuktikan SK dan ampera gajinya. Kalau memang sebelumnya mandiri terus dia sudah terangkat dari pegawai P3K. Kak, kemarin dapat tagihan double udah dibayar, gimana ya, bisa dikembalikan nggak duitnya? Izin Kak, kalau misalkan untuk info yang kemarin itu memang infonya double Kak. Tapi kalau misalkan kita mau bayar iurannya itu tidak double Kak. Jadi nanti iuran yang muncul adalah iuran yang sebenarnya yang ada di aplikasi, yang ada warningnya di aplikasi Mobile GKN. Jadi kalau misalkan mengenai info kemarin itu ada error sistem sih dari kantor pusat. Tapi kalau kita mau bayar itu tidak ada, harusnya tidak ada double pembayaran ya Kak. Kecuali kalau kita pilih jumlah bulannya itu bukan jumlah bulan 1 bulan, harusnya pilihnya jumlah bulan. Kalau pada saat membayar tuh satu aja Kak, supaya nanti iuran yang muncul itu adalah tidak double. Dan kalaupun double itu nanti iuran yang lebih itu bisa jadi saldo sih Kak. Jadi nanti untuk bulan depannya lagi tidak usah bayar, karena kan sudah ada pembayaran lebih di bulan sebelumnya. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam. Kak, BPJS PBI saya sudah tidak aktif, cara mengaktifkan lagi gimana Kak? Kalau menjadi tanggungan itu berarti laporkan ya Kak ke pihak pemerintah setempatnya. Tapi kalau memang sudah mau dipakai kartunya terus masih non aktif, mungkin bisa daftar mandiri terlebih dahulu. Assalamualaikum, maaf mau tanya, apa betul ada pemutihan tunggakan? Izin Kak, kalau mengenai pemutihan tersebut sampai sekarang kami juga masih menunggu informasi resminya, jadi belum resmi, belum
Ya gimana kalau kakaknya stop bayar berarti nanti kakaknya bakalan status kepesertaannya nonaktif karena premi kak, dan tidak bisa akses layanan kesehatan kalau memang kakaknya tidak bayar iuran. Kak, dari Kak Minatari, Kak, BPJS ku sudah 3 tahun ini nggak bisa dibayar. Di situ tertulis nggak ada tagihan, itu gimana ya Kak? Kalau misalkan ada warning tagihan tidak ada, itu kemungkinannya itu nomor VA pembayarannya ini sih Kak, ada yang salah di nomor VA pembayarannya itu. Mungkin kita bisa atau kita coba membayar melalui kanal pembayaran BPJS yang lainnya. Karena kalau memang kita masih menjadi peserta mandiri dan ada tunggakan iuran, pasti bisa bayar sih Kak. Jadi boleh dicek terlebih dahulu apakah nomor VA pembayarannya itu sudah betul atau tidak. Terus kita coba untuk bayar di kanal pembayaran BPJS yang lainnya. Ya betul. Untuk nomor VA pembayarannya itu kodenya 85 kali dan 11 digit angka kartu BPJS kesehatannya. Atau kalau memang kita mau cek, boleh di aplikasi Mobile JKN juga nih Kak, di nomor VA pembayaran, di menu nomor VA pembayaran. Nah, selain di MJKN bisa juga melalui Pandawa. Iya boleh, silakan akses juga Pandawa di nomor yang di atas. Dicek virtual akun ya. Iya, di menu informasi nanti. Kak, mau nanya kalau pengen tahu BPJS aktif di mana Kakak? Nah, kalau ingin tahu keaktifan kepesertaan itu bisa melalui Pandawa ataupun melalui MJKN. Jadi silakan di-download MJKN di App Store atau di Play Store. Ya, atau boleh juga nih di nomor Pandawa juga Kak, silakan di chat nomor Pandawanya. Nah, di Pandawa ini itu akses itu ada 24 jam, jadi bisa di-chat kapan saja. Kak, jika BPJS nunggak 8 tahun gimana caranya? Kak, kalau untuk di kami itu yang kami tagihkan itu adalah maksimal 2 tahun atau 24 bulan plus 1 bulan berjalan tunggakannya. Jadi kalau misalkan kakaknya 8 tahun, yang kakaknya bayarkan itu cuman 24 bulan plus 1 bulan berjalan saja Kak, supaya kartunya bisa aktif kembali. Jadi kalau memang kakaknya mau mengaktifkan kembali kartunya, silahkan dibayarkan iurannya. Nah, buat Kak Hasna nih, Assalamualaikum Mbak, saya mau tanya, bisa ngecek BPJS Kesehatan apakah sudah aktif? Nah, sekali lagi kalau ingin mengecek aktifan kepesertaan bisa melalui Pandawa di nomor di atas ini. Atau di aplikasi Mobile JKN. Iya. Cara akses Pandawa itu silahkan disimpan nomornya 0811 8165 165. Setelah itu bisa dichat, contohnya itu hai atau halo. Nanti dikasih pilihan ada administrasi, informasi, ataupun pengaduan. Dari Kak Ida Wahid, Kak BPJS-nya 2 bulan ini katanya udah lunas, padahal saya belum bayar. Kenapa ya? Kalau misalkan ada warning seperti itu, mungkin kakaknya boleh bisa ini Kak ya, cek di aplikasi Mobile JKN. Barangkali kakaknya sudah jadi tanggungan pemerintah nih. Datanya masuk di TKS terus jadi tanggungan, itu pasti otomatis iurannya tidak akan terbentuk lagi. Jadi silakan kakaknya cek status kepesertaannya di aplikasi Mobile JKN atau di Pandawa. Tapi kalau misalkan masih peserta mandiri tapi ada warning tidak bisa dibayarkan karena lunas, mungkin bisa dicek di nomor VA-nya pada saat membayar. Kemungkinan besar ada nomornya yang salah, atau kakaknya boleh bayar di kanal pembayaran BPJS yang lainnya. Nah, dari Kakak Beni nih, kalau mau daftar BPJS Mandiri, gimana caranya? Untuk mendaftar BPJS Mandiri itu bisa melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp ataupun melalui MJKN. Cara bikin BPJS buat daerah Jakarta Timur di mana Mbak? Silahkan ke pemerintahan daerahnya. Iya. Kalau dari Kak PB Lutfia, tunggakan BPJS sudah dibayar, apakah bisa langsung digunakan atau nunggu berapa hari? Biasanya itu langsung aktif Kak ya, otomatis langsung aktif jika kakaknya sudah bayarkan iurannya. Tapi kalau misalkan tidak langsung aktif, itu biasanya menunggu maksimal 3 kali 24 jam sampai pembayarannya itu selesai diproses oleh BPJS Kesehatan. Tapi biasanya langsung aktif sih Kak, kalau memang sudah dibayarkan. Jadi hari ini kita bayar, biasanya langsung aktif juga per hari ini. Iya, betul.
Oh, Kak, emang benar ya pakai BPJS tapi masih kena biaya rawat inap, Kak. Kalau kakaknya peserta mandiri terus ada tunggakan sebelumnya, terus pastinya akan ada mas terkena denda 40 terkena masa denda 45 hari setelah pelunasan. Jadi kalau misalkan ada rawat inap dalam masa 45 hari setelah pelunasan tersebut pasti akan dikenakan denda, Kak. Kalau misalkan kita peserta mandiri dan memiliki tunggakan di bulan sebelumnya. Ya, betul. Kak, gimana caranya ubah Vaskes di BPJS? Aku pakai yang kartu KIS. Kalau kakaknya mau ubah Vaskes itu silahkan di aplikasi mobile JKN-nya, Kak. Nah, nanti di situ bisa diklik di menu perubahan data peserta. Nanti bisa kakaknya pilih di Vaskesnya. Nanti kakaknya pilih mau pindah ke Vaskes mana. Nah, untuk Kak Birin Ai, Assalamualaikum Kak. Untuk BPJS ganda itu gimana? Karena punya saya nggak aktif karena alasan ganda. Jadi kalau datanya ganda, silakan datang ke kantor cabang terdekat biar datanya diperbaiki. Kak, aku kelas 3 dan suamiku kelas 2. Bagaimana caranya naik kelas? Silakan Kak, naik kelasnya di perubahan data juga, terus dipilih menu kelas, terus kalau memang kakaknya mau naik kelas boleh di MJKN tersebut di menu perubahan data. Mana lagi nih ya? Eh, Kalau untuk pemutihan Kak, izin sampai sekarang belum resmi Kak ya, informasinya kami juga masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat Kak. Nah, dari Kakak Rini Dewi, kalau mau pindah Vaskes gimana caranya? Bisa melalui MJKN ataupun melalui Pandawa. Nah, ya, silakan Nomornya di atas. dihubungi nih Kak atau diakses melalui aplikasi mobile JKN. Kalau belum punya aplikasinya, silakan di-download dulu Kak di App Store atau di Play Store, terus daftar akun. Saya BPJS Mandiri nunggak bertahun-tahun, gimana ya kalau mau pindah ke BPJS gratis yang tadi ya Kak, silakan kakaknya laporkan ke pemerintah setempatnya. Kalau nanti disetujui untuk dialihkan pasti dialihkan, tapi untuk khusus untuk kalau di daerah Palopo itu biasanya harus dibayarkan diikutkan dulu rehab. Kalau memang sudah tidak agak berat untuk dibayar sekaligus. Nah, setelah itu nanti boleh dibayar secara bertahap untuk iurannya. Kak, punya bapakku lansia usia 84 tahun, BPJS Mandiri nunggak 5 tahun. Cara aktivasi kembali gimana? Kalau untuk mengaktifkan kembali silakan Kak dibayarkan iurannya yang ditagihkan oleh BPJS itu maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan, jadi 2 tahun tunggakan Kak. Nanti setelah kita bayarkan iurannya pasti langsung aktif pesertaannya dan bisa digunakan untuk akses layanan kesehatan. Ya. Oh, benar. Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 2 belum dibayar 3 bulan terus dibayar di bulan keempat, apakah bisa bisa aktif? Bisa Kak, silakan kalau kakaknya mau mengaktifkan kembali kartunya karena mau akses layanan kesehatan, silakan dibayarkan iurannya plus tunggakannya. Nanti pasti kepesertaannya akan aktif kembali. Kakak, saya penerima PBI tapi di akun NJKN-nya masih ada tunggakan, itu gimana ya Kak? Silakan dibayarkan Kak untuk iuran atau warning yang muncul di MJKN-nya supaya ini juga jangan sampai nanti tiba-tiba kakaknya sudah tidak ditanggung lagi, terus tiba-tiba mau akses layanan kesehatan, terus kepesertaannya pasti tidak aktif dan pasti akan disuruh bayarkan untuk iuran yang pada saat mandiri tersebut. Jadi kalau bisa silakan dibayarkan dari sekarang Kak. Kalau mungkin agak berat untuk bayar sekaligus, silakan didaftarkan rehab di aplikasi mobile JKN di menu new rehab. Untuk Kakak Bonfik, mau nanya Kakak, apa bisa diurusi ya untuk BPJS Ketenagakerjaan yang sudah lama berhenti bekerja? Jadi untuk mengurusnya itu di BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan kami dari BPJS Kesehatan, kantor cabang Palopo. Ya, betul. Saya mau nanya, di keluarga saya ada 4 orang, pas dicek di aplikasi MJKN malah jadi 3 anggota keluarga. Berarti nggak satu kepesertaan Kak ya? Selain nggak Kemungkinannya satu nggak kepesertaan,
Bisa juga nomor KK yang satu anggotanya ini berbeda. Jadi kalau untuk digabungkan bisa di aplikasi mobil Ya, TKN. diperbaiki datanya. Atau mungkin itu anak satu orangnya belum didaftar ya? Bisa jadi juga. Iya, kemungkinan sih. Jadi didaftarkan terlebih dahulu kepesertaannya. Tergantung segmennya, apabila mandiri itu memang wajib didaftar satu kakak. Kak, kalau no HP-nya sudah tidak aktif, tapi kalau WA-nya aktif, apakah masih bisa saya bayar setiap bulannya? Kalau kepesertaan mandiri sih bisa Kak ya, silakan kita bayar iurannya setiap bulan. BPJS pemeriksaan. Pemeriksaan geng kayak gimana tuh Kak? Kak, kalau misal lagi ngajuin BPJS pemeriksaan tapi nggak jadi terus mau berdaftar mandiri secara online bisa nggak? Kalau di BPJS Kesehatan itu untuk daftar online itu bisa melalui Pandawa yang ada di atas ini. Atau di aplikasi mobile JKN. Kebetulan Kak saya baru P3K Kak, apa wajib melaporkan ke kantor BPJS? Mohon dibalas. Ya, untuk pendaftarannya ke kantor itu harus wajib. Soalnya nanti sisa membawa SK dan antara gajinya. Jadi gimana, ada pemutihan atau tidak? Kalau pemutihan itu belum resmi Kak ya, kami juga masih menunggu keputusan resminya jadi dari kantor pusat. Kak untuk mana nih? Kak untuk cicilan rehab tunggakannya itu di kartu bakalan aktif nggak? Kalau masih dalam masa cicilan itu kepesertaannya belum bisa aktif ya Kakak. Jadi kalau mau aktif nanti setelah ininya dari rehabnya selesai atau cicilannya selesai. Kalau memang sudah mau dipakai kartunya boleh silahkan dibayarkan sekaligus untuk cicilannya supaya kepesertaannya bisa digunakan, bisa aktif kembali. Oke, makasih Kak jawabannya. Kira-kira sampai kapan yang ada Kak batas waktunya? Yang pelaporan P3K tadi ada batas waktunya kah? Sebaiknya segera dilaporkan di kantor cabang terdekat. Iya. Anak saya umur 23 tahun tiba-tiba nggak aktif satu belum ini, padahal satu kakak sama saya. Jadi mungkin ya, ibunya ini merupakan segmen penerima upah ya. Jadi itu anaknya memang sudah di luar tanggungan, bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan dengan membawa, apabila anaknya masih berkuliah silakan membawa surat keterangan kuliahnya. Kak, kalau BPJS ada tunggakan lalu mau dijadikan kartu KIS gimana Kak? Kalau untuk kartu KIS itu kartunya mungkin yang dimaksud adalah segmen kepesertaannya kali Kak ya. Jadi kalau misalnya mau jadi tanggungan silakan dilaporkan ke pemerintah setempat. Nah, kalau case di Palopo itu kita tuh pertama melaporkan ke kelurahan, setelah itu kelurahan yang memverifikasi apakah bisa menerima bantuan daerah atau tidak. Kak, aku pengen daftar di aplikasi EJKN tapi nggak masuk di mana Kak? Ke ininya kendalanya apa Kak? Warningnya apa? Sehingga Kakak tidak bisa masuk. Saya mau bikin BPJS gratis bisa satu keluarga. Kalau mengenai segmen kepesertaan menjadi tanggungan itu pihak wewenang penuh dari pemerintah ya. Kalau misalkan mau ditanggung sama pemerintah satu keluarga, harusnya bisa sih ditanggung satu keluarga. Untuk Kak Ammar habis, karena anak saya umur 23, BPJS kok tiba-tiba nggak aktif padahal satu kakak. Nah mungkin ini kakaknya segmen penerima upah, jadi kalau anaknya sudah di umur 23 tahun itu sudah di luar tanggungan, bisa diaktifkan kembali kepesertaannya dengan melaporkan kalau anaknya memang masih berkuliah dengan surat keterangan kuliah. Iya. Kenapa BPJS PBI pada banyak yang nonaktif Min? Bantu jawab ya Min. Mengenai penonaktifan itu wewenang penuh dari pemerintah ya teman-teman. Mungkin sekarang datanya sudah tidak masuk DTKS lagi sehingga sudah jadi tanggungan.
Desil apa apa tuh? Desil apa? Nggak pernah bukan dengar kata desil. Aduh, mana ya? Izin teman-teman semua, kalau untuk pemutihan tersebut belum resmi ya, jadi bagi peserta mandiri tetap wajib bayarkan iuran mandirinya untuk mengakses layanan kesehatan. Iya, betul. Jadi untuk berita tersebut belum resmi dan kami juga masih menunggu keputusan resminya. Aduh, Kak, BPJS kami belum dibayar 1 bulan, terus bulan depannya kami mau bayar tapi tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayarnya karena kenapa, Kak? Kalau misalkan kakaknya masih menjadi peserta mandiri sampai sekarang, harusnya bisa dibayar, Kak ya. Mungkin bisa dipastikan nomor VA-nya sudah betul, atau bisa coba bayar di kanal pembayaran lain. Atau kalau misalkan kakaknya mau, bisa juga, Kak, silakan dicek status kepesertaannya. Barangkali kakaknya sudah jadi tanggungan sehingga sudah tidak muncul lagi iuran. Mungkin ini ya Kak Ustaz, sebelum menutup kita bisa informasikan kalau ada pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa di nomor 08 118165 165. Di mana ada jenis pelayanan itu ada administrasi, informasi dan pengaduan. Kalau untuk di administrasi, pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, perubahan atau perbaikan data, ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama TNI Polri, dan pindah domisili kurang dari 3 bulan, pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama, dan pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Nah, untuk di informasi bisa cek status kepesertaan, cek status pembayaran, cek virtual akun, screening kesehatan, info JKN, paduan pelayanan, dan cari lokasi kantor cabang dan fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman semua bisa ya akses Pandawa tersebut untuk memudahkan teman-teman semua supaya tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke kantor sudah punya data tapi belum kecetak, itu gimana, Kak, maksudnya? Sudah punya data tapi belum kecetak. Kalau yang kita maksud cetak kartu itu memang sekarang sudah tidak ada pencetakan kartu fisik ya, Kak. Kalau misalkan mau akses layanan, boleh silakan menggunakan NIK yang ada pada KTP atau KK, atau silakan download aplikasi Mobile JKN untuk akses kartu digital yang ada di aplikasi Mobile JKN. Assalamualaikum, bagaimana kalau BPJS ku sekarang berjalan cicilannya? Maksudnya kalau mau pakai kartunya terus dalam masa cicilan tidak bisa ya guys kalau peserta mandiri. Jadi kalau memang mau akses layanan menggunakan kepesertaannya, silakan dibayarkan terlebih dahulu iurannya. Kak, gimana cara mau ubah data diri? Kan gajinya nggak UMR, tapi di daftar gaji itu UMR. Jadi untuk segmen penerima upah itu memang perhitungan itu di batas bawahnya itu UMK yang berjalan di tahun itu. Contohnya di Palopo. Jadi perhitungan itu 5% dari UMK yang berjalan. Itu UMK Palopo contohnya itu 3.657.527. Nah, untuk gajinya di bawah itu pasti perhitungannya di batas bawah UMK yang berjalan. Iya. Kak, BPJS ku telat 4 bulan, boleh dicicil 2 bulan nggak? Boleh, Kak, silakan daftar program rehab atau cicilnya di aplikasi Mobile JKN di menu New Rehab. Maaf Mbak, anak saya sudah tidak aktif lagi BPJS-nya karena sudah berumur di atas 21 tahun. Bisakah didaftarkan? Nah, untuk anaknya kalau di atas 21 tahun dan ibu itu penerima upah, bisa dilaporkan ke kantor cabang terdekat dengan membawa surat keterangan kalau anak itu masih berkuliah atau melalui pendidikan formal. Kak, cara mengaktifkan kembali BPJS-nya gimana? Kalau kakaknya kepesertaannya mandiri, silahkan dibayarkan iurannya, Kak. Bayarkan tunggakan iuran mandirinya. Nanti otomatis kepesertaannya akan aktif kembali.
Kak, kalau dari BPJS mau pindah ke KIS gratis itu bisa nggak ya? Gimana caranya? Kalau untuk bisanya tergantung pihak pemerintahnya Kak. Kalau misalkan pemerintahnya setuju untuk dialihkan jadi tanggungan pemerintah, pasti bisa ditanggung untuk jadi tanggungan pemerintah. Cara melihat tunggakan secara online itu bisa bisa Kak. Silakan dicek itu di aplikasi mobile JKN. Eh, Kak, kalau mau BPJS nunggak bayarnya 3 tahun, apakah ada dapat potongan Kak? Nggak kalau dibayar. Kalau eh, tunggakan itu Kak, kalau kita menunggak 3 tahun dari BPJS-nya itu hanya menagihkan maksimal itu 2 tahun Kak, 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalkan kita 3 tahun menunggak, tetap yang ditagihkan oleh BPJS itu cuma 24 bulan plus 1 bulan berjalan jadi 25 bulan. Kak, mohon solusi untuk kartu KIS saya sudah tidak aktif, bisa diaktifkan kembali. Kalau kepesertaan apa dulu nih Kak, kalau misalkan jadi tanggungan pemerintah yang sudah tidak aktif, silahkan dilaporkan ke pemerintahnya Kak ya, karena yang punya wewenang untuk mengalihkan peserta menjadi tanggungan pemerintah itu adalah pihak pemerintahnya. Barangkali kakaknya sudah tidak masuk lagi di data DTKS sehingga sudah tidak ditanggung. Kalau memang mau menggunakan atau mau mengakses layanan kesehatan, silahkan didaftarkan mandiri terlebih dahulu. Kak kalau mau ngurus pemulihan tunggakan langsung ke kantor pemutihan mungkin Kak ya yang dimaksud. Kalau untuk pemutihan BPJS itu sampai sekarang belum resmi Kak ya, jadi belum ada pemutihan. Jadi untuk peserta mandiri masih tetap wajib bayarkan iuran mandirinya untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Kak, kalau mau ganti nomor HP di JKN bisa nggak? Bisa, silakan. Kak, caranya itu gimana? Di aplikasi mobil JKN-nya silakan di menu perubahan data, terus nanti pilih nomor HP. Nanti bisa diganti nomor HP-nya. Kalau mengenai pengalihan menjadi tanggungan pemerintah itu wewenang penuh dari pihak pemerintah ya guys. Silakan kalian laporkan ke pemerintah setempatnya untuk iuran mandiri atau tunggakannya itu silakan dibayarkan terlebih dahulu. Jika memang agak berat untuk dibayar sekaligus, silakan ikut program rehab atau program cicilan di aplikasi mobile JKN. Ya, satu pertanyaan lagi terakhir nih. Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir. Nah, mungkin nih pertanyaan yang saya tanyakan nih ke BPJS pemerintah gimana? Nah, itu kalau ke BPJS pemerintah itu tergantung di daerah masing-masing. Nah, kalau kasusnya di Palopo, dia itu melaporkan ke kelurahan dulu, nanti kelurahan ke dinas kesehatan. Oke. Ini BPJS daerah mana, Mbak? Ini BPJS daerah di kantor cabang Palopo. Jadi mungkin ya sekian ya Kak Ustra. Udah waktunya. Iya. Makanya on air sudah selesai ya. Ya mungkin untuk teman-teman semua atau kakak semua yang masih ada pertanyaan dan mau ditanyakan boleh nanti minggu depan ya Kak ya, Kamis depan boleh ikut lagi join di Makanja on air di jam apa nih, jam 4 Wita. Boleh nanti silakan kakak semua join, terus ajak teman-temannya untuk join juga, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan minggu depan. Jangan lupa untuk follow ya akunnya. Iya, Di follow. silakan di follow juga akun Makanja on air-nya. Ya, hari untuk ini Makanja on air selanjutnya itu di hari Kamis depan. Ya mungkin ya untuk pertanyaan kakak-kakak yang belum terjawab, mohon maaf, bisa ditanyakan di Kamis depannya lagi. Bisa juga ya, melalui DM atau DM di TikTok. Oke, terima kasih semuanya atas ininya kesempatannya dan join juga. Terima kasih. Semua.